adik-adik semuanya, khususnya kelas tengah dan madya. Kita berjumpa kembali di hari Minggu tanggal 7 November 2021. Waduh, nggak terasa ya, dimana sudah di awal bulan 11, dimana kita akan mengakhiri di tahun 2021. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena adik-adik juga sudah mulai bersekolah dengan tatap muka. Wah, bukan suatu kemajuan yang luar biasa di mana sudah setahun lebih kita melakukannya dari rumah. Nah, pada hari Minggu ini kita kembali lagi bersama-sama akan beribadah, ya, bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, buat adik-adik semua, masih semangat kan? Tetap semangat terus untuk menjalani hari kita. Kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya mari kita semua bernyanyi bersama-sama, bertemu dalam kasih-Nya. Nah, adik-adik, oke, sudah siap semua. Tadi kita sudah sama-sama bernyanyi. Nah, sekarang kita siapkan hati kita akan bersekutu. Kita akan juga nanti sebentar lagi mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Okta. Mari kita semua satukan hati kita, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan ucap syukur kami naikkan, kami panjatkan atas segala kasih dan anugerah yang Kau berikan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, karena anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami semua di sini dan anak-anak-Mu di sini Bapa, telah kami lewati hari-hari kami hingga kami pada saat ini di minggu pertama di bulan 11. Ya Bapa, begitu luar biasanya dan begitu ajaibnya berkat anugerah pimpinan penyertaan-Mu saja. Biarlah kami Bapa anak-anak-Mu pada saat ini, kami akan bersekutu, kami akan menaikkan pujian kami, dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya semuanya itu Bapa hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Nah, ayo adik-adik, kita sudah mendengarkan puji-pujian tadi, sudah tadi berdoa. Yuk, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Yuk, Abang pimpin doa saat ini. Yuk, kita satukan hati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami ingin menemui Engkau ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu itu bisa kami dengarkan dengan baik dan akan kami laksanakan agar kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Bukalah hati kami ya Tuhan. Terangilah pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, udah tahu belum nih kira-kira apa temanya pada minggu hari ini? Nah, pada saat ini tema kita adalah bawalah harapan bagi sesama. Nah,
Kita ini kan orang-orang yang beragama, yang mempunyai kepercayaan. Biasanya ada yang namanya pengharapan. Karena kita ini kan orang yang nggak mempunyai kekuatan yang overpower lah kita bisa bilang. Kita itu manusia lemah. Kita pasti mempunyai harapan akan sesuatu yang belum terjadi. Apa yang kita inginkan. Nah itulah tadi yang namanya harapan. Harapan itu adalah sesuatu yang kita inginkan untuk menjadi kenyataan. Nah, dengan adanya itu, tema saat ini sangat cocok bagi kita nih, sebagai orang-orang yang beriman. Sebagai orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu juga memberikan pengharapan bagi kita. Nah, saat ini bacaan kita diambil dari Yesaya 6 ayat 1-8 dan 40 ayat 1-5. Abang ulangin ya. Yesaya 6 ayat 1-8 dan 40 ayat 1-5. Ceritanya tentang Yesaya. Ceritanya itu kan gini. Jadi bangsa Israel ini kan bangsa yang tegar tengkuk nih, udah sering kita dengar. Bangsa yang buat banyak masalah. Saat mereka merasakan kegembiraan karena kemenangan perang, mereka udah mulai lupa sama Tuhan. Tapi kalau mereka lagi dalam masa terpuruk, nanti dia, aduh Tuhan kami terpuruk, bantu kami Tuhan, kami berdosa. Oke Tuhan ampuni. Dapat lagi kejayaan. Waktu dapat kejayaan lagi, mulai lagi jauh dari Tuhan, mulai menyembah berhala-berhala. Saat itu Tuhan menghukum lagi. Begitu-begitu saja. Nah, pada saat ini sama lagi temanya. Datanglah waktu bangsa Israel dihukum Tuhan dengan cara diasingkan, dengan cara dijajah, dibuang. Pada saat itu bangsa Israel sangat menderita. Pada saat itu bangsa Israel sangat sedih. Hingga pada akhirnya Tuhan mengutus salah satu. Yaitu nabi yang luar biasa besar, yang namanya Yesaya. Pasti kita sudah pernah dengar, sudah sering kita dengar. Dengan kata-kata, inilah aku, utuslah aku. Padahal sebelumnya nih, manusia yang berdosa itu kan takut nih, kalau bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus. Sama seperti Yesaya di cerita ini. Dia merasa takut, malu, mulutku kotor, katanya. Mulutku najis. Aku gak pantas ketemu sama Tuhan. Tetapi ada serafim di situ malaikat, kau sudah dipantaskan. Hingga akhirnya saat Tuhan berkata, siapa ya kira-kira yang akan aku utus ke bangsaku yang bandel ini? Nah jadi Yesaya bilang, inilah aku, utuslah aku. Pada saat disitulah Yesaya terpanggil. Dan dia mau mengikuti, pokoknya mengikuti apapun yang diperintahkan Tuhan. Hingga saat bangsa Israel itu di pembuangan, bangsa Israel saat di pembuangan itu sangat sedih. Karena mereka selain kehilangan tempat tinggalnya, mereka diperbudak, mereka tidak bisa beribadah secara leluasa di tempat asing. Tuhan juga merasa kasihan. Ini bangsaku yang sudah melawan terus sama aku, butuh penghiburan kayaknya. Ya udahlah, Yesaya kamu ke sana, kata Tuhan. Dan Yesaya juga mengatakan sudah tidak apa-apa katanya. Kalau kita lihat lagi nih. Tadi di ayat di perikop yang ke-40 ayat 1-5 ya. Ini Abang bawa Alkitab, kalian juga harus siapkan Alkitab di rumah. Dikatakan di ayat pertamanya tadi itu hiburkanlah umatku. Hiburkanlah umatku. Kalau kata-kata hiburkan ini berarti ditujukan pada orang yang berduka, pada orang yang bersedih. Jadi orang yang bersedih mendapatkan pengharapan. Nah, sama seperti kita nih adik-adik. Kita sudah tahu nih ceritanya. Bangsa Israel menderita jauh nih dari rumah Tuhan. Karena di tempat yang dibuang. Mereka itu butuh penghiburan. Karena hidup mereka biasanya itu dekat sama Tuhan. Biarpun mereka berbuat dosa. Dengan dekat kepada bait suci mereka sudah tenang. Karena itu adalah simbol kemenangan bagi mereka. Contohnya tadi tabut perjanjian. Itu adalah simbol kemenangan bagi mereka. Tetapi karena mereka dibuang, mereka takut, dan mereka butuh penghiburan. Kapan ya kira-kira kamu bisa bebas dari bangsa ini? Itulah makanya Yesaya ditutus menghibur bangsa Israel. Nah, kita sudah tahu ini. Kalau Yesaya itu diutus untuk menghibur. Kita tarik kepada diri kita. Kalian semua anak-anak Tuhan. Betul gak ini anak-anak Tuhan? Nah, abang tanya, pasti semua mau jadi anak-anak Tuhan.
Dan yakin, abang yakin semua anak-anak Tuhan ingin menjadi seperti Yesaya. Karena luar biasa gitu. Yesaya punya percaya diri. Yang sebelumnya runtuh nih percaya diri, ketika Tuhan itu membuka jalan, dia langsung percaya diri. Ini aku, utuslah aku. Kalian juga bisa demikian. Kalian sudah bisa mendapatkan pertobatan. Kalian sudah bisa diberikan kemudahan misalnya dari HP untuk bisa menyebarkan firman Tuhan. Mungkin memang kita terbatas nih saat ini. COVID masih melanda. Kita jadi tidak boleh semena-mena gitu kan, suka-suka kita. Tapi COVID memang masih ada. Tetapi tidak membatasi bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa membawa pengharapan. Sama seperti Yesaya. Batasan dari Yesaya adalah dia itu hanya orang yang kecil. Satu orang. Bagaimana bisa satu orang membuat penghiburan bagi ribu orang yang ada? Itu batasannya. Nah kalian juga, biarpun kalian punya batasan, entah itu COVID, entah itu kalian masih kecil, masih berumur belasan tahun, 10 tahun, itu tidak menjadi masalah. Sama seperti Yesaya. Coba kita merasa percaya diri dulu. Menjadi pengharapan bagi orang lain. Pengharapan bagi sesama. Oke nih Bang, kami sudah tahu Yesaya itu luar biasa. Dia menjadi sumber penghiburan dan membawa pengharapan bagi bangsa Israel. Agar kiranya mereka tetap berharap bahwa Tuhan selalu mengasihi mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka walaupun mereka masih dalam tahap penghukuman. Nah kami juga mau nih Bang. Kami mau menjadi orang yang menjadi pengharapan bagi orang lain. Nah kira-kira kenapa ya Bang ya? Nah gitu dia. Ngapain sih aku menjadi pengharapan bagi orang lain, repot-repotin aja. Sama seperti kalau motivator bilang, keluar dari zona nyaman, katanya. Kalau udah nyaman, ngapain keluar lagi dari zona nyaman? Nah, tapi itu berita yang lain lah, kita ceritakan nanti di hari yang lain. Masalahnya adalah, kita itu sebagai orang Kristen, tidak bisa memang hanya hidup dalam tenang-tenang saja. Tidak bisa hidup dalam satu lingkaran ataupun kotak itu saja. Sementara Yesaya kita tengok, kita lihat Yesaya. Dia harus masuk ke dalam bangsa yang tegar tengkuk. Yang telinganya katanya sudah ditulikan, matanya sudah dibutakan, tapi dia harus. Karena Tuhan menyuruh dia. Sama seperti kita adik-adik. Kenapa kita harus membawa pengharapan nih sama orang lain? Karena kita sudah pernah melihat. Kita pernah melihat orang yang sedih. Kita pernah lihat orang yang lapar. Kita pernah lihat orang yang nakal. Kita pernah lihat orang yang, contohnya ada yang sakit tadi. Nah, tadi ada 4 nih kalau kita lihat nih. Ada yang sakit, ada yang lapar, ada yang sedih, dan ada yang nakal nih, ada yang jahat nih. Bagaimana bisa Bang hubungannya keempat orang yang seperti itu dengan pengharapan? Contohnya, kalau ada kita lihat orang yang lagi sedih, pasti kita akan hibur. Dengan kita memberi penghiburan bagi mereka yang sedih, berarti pengharapan ada bagi dia untuk tidak sedih. Berarti Allah menurunkan kamu sebagai orang yang membawa pengharapan bagi dia. Kita adalah penyampainya kepada Allah. Luar biasa bukan? Sama seperti Yesaya. Saat ada yang sedih, kita hibur mereka. Kuasa Allah ada pada mereka. Karena kalian semua. Ada yang sedih dihibur, ada yang lapar bisa membagikan makanan kepada mereka. Ada yang sedih, ada yang sakit, tadi ada yang nakal. Nah ini, nanti kalau kita misalnya mengingatkan kawan kita yang nakal atau bandel, pasti biasa jawabnya apa? Gak apa-apa nakal dulu sekarang, sukses kemudian. Aduh, sering seperti itu. Nakal boleh sekarang, suksesnya nanti katanya. Padahal kesuksesan itu bukan ditengok dari nakalnya duluan. Alangkah lebih baiknya kalau sukses dilihat dari perjalanan hidupnya, naik ke atas. Gak nanti kayak gini perjalanan hidupnya. Sukses, nakal, sukses, nakal, sukses. Lebih baik kita berusaha menjadi orang yang baik. Kita bisa ingatkan mereka, jangan berbuat nakal, jangan berbuat jahat. Ayo, coba kita sama-sama mengikut firman Tuhan. Kita sama-sama menyebarkan kasih Tuhan, gitu. Sama seperti Yesaya. Oke adik-adik, cerita ini baik sekali bagi kita saat ini. Karena pengharapan itu bukan hanya kepada sesama kita yang ada di sekitar kita. Karena kalian semakin besar, kalian akan semakin mengerti bagaimana peran atau andil kalian sebagai
manusia yang berbangsa. Karena ada banyak bilang, aduh, anak-anak muda ini adalah harapan bagi bangsa, katanya. Anak-anak muda ini adalah pengharapan bagi kami semua, akan menjadikan negara Indonesia ini adalah negara yang makmur, sejahtera, bebas dari korupsi, katanya. Jadi abang juga harap nih sama kalian, anak-anak muda ini, adik-adik yang abang kasihin. Praktek-praktek yang tidak baik, korupsi, kolusi, nepotisme, itu ya sama seperti terjadi di bangsa Israel ini tuh luar biasa dulu ini. Tentang bangsa ini. Bangsa yang menjauhkan diri pada Tuhan, padahal Tuhan sayang sama mereka. Ingin sekali, Tuhan pasti ingin adik-adik semua menjadi harapan bangsa. Anak-anak yang baik. Bagaimana membanggakan orang tua, menjadi panutan bagi teman-teman, dan menjadi harapan bagi bangsa. Sama seperti Nabi Yesaya, yang membawa bangsa Israel untuk bisa keluar daripada zona kenyamanan mereka, untuk bisa beribadah kepada bangsa lain, dan tidak mendekati Tuhan. Menjadi bangsa yang semakin dekat sama Tuhan, dan pasti ada tantangan. Itu semua ada pada kalian, dan abang harap kalian juga bisa bersemangat untuk bisa menjadi harapan bagi sesama kita. Oke bang, kami sudah mengerti bang, kami itu harus menjadi orang-orang yang menjadi pengharapan bagi orang lain dan bagi negara ini bang, bagi negara kita Indonesia. Lantas bang, apa sih yang harus kami lakukan nih bang? Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita berdoa agar diberi kekuatan, agar bisa menjadi orang yang bisa diharapkan. Berdoa, Tuhan, aku ingin menjadi orang yang bisa diharapkan bagi orang lain. Jangan nanti ada kata-katanya apa, tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Aduh, sedih sekali kalau gitu. Karena kita punya makna hidup. Setiap manusia harus punya makna hidup agar bisa semangat menjalani hidup. Kita berdoa agar bisa menjadi makna bagi orang lain, pengharapan bagi orang lain. Yang kedua, kita berdoa bagi mereka. Tadi kita berdoa bagi kita dulu, supaya bisa kuat. Kita berdoa bagi mereka yang kesulitan, yang lapar, yang sedih, yang sakit, yang jahat, kita doakan. Agar mereka mendapat juga kuasa dari Allah, pengasihan dari Allah, pertobatan dari Allah. Dan yang terakhir adalah kita lakukan. Itu dia, paling sering. Kalau kita berdoa tapi nggak kita lakuin, sama saja kosong. Karena iman tanpa perbuatan itu mati atau kosong. Kita berdoa, kita lakukan, maka terpujilah nama Tuhan. Coba kita ulangi sekali lagi. Kita berdoa, kita lakukan, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ayo. Itu tadi dia firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saat ini. Semoga firman Tuhan semakin bertumbuh, berkembang dalam diri kamu semua. Ayo, kita satukan hati. Kita berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Abang yang akan pimpin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Mengenai kami ya Tuhan, yang adalah pengharapan bagi sesama kami manusia. Sama seperti Engkau menyertai Yesaya, agar bisa mendidik umat-Mu, agar bisa mengingatkan umat-Mu di zaman pembuangan. Begitu juga kami Tuhan. Kami ingin seperti Yesaya, kami ingin berkata, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Agar kiranya Tuhan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan kami berharap Engkau selalu menguatkan iman kami, agar kami senantiasa berlaku sesuai dengan firman-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, orang tua dimanapun berada, kiranya Engkau juga yang melindungi mereka. Teman-teman kami, atau mungkin ada yang sakit, kami juga mendoakan mereka, agar kiranya Engkau mengangkat penyakit mereka dan bisa berkumpul bersama-sama dengan kami. Dan jika kiranya Tuhan, pandemi sudah mulai berakhir, dan itu adalah harapan kami, biarlah itu menjadi pengalaman bagi kami, agar kami bisa berlaku yang baik, agar kami tidak sembrono dalam bertindak. Inilah doa kami Tuhan, kami berikan kepadamu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, kita akan lanjutkan acara kita. Kita siapkan hati untuk bernyanyi. Wah, ayo siapkan dulu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, 1, 2, 3 kita akan bernyanyi dengan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. 1, 2, 3.
Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman yang dibawa oleh Kak Okta. Nah, semua tadi udah mendengarkan ya firman Tuhan untuk minggu ini. Sekarang kakak mau ngingatin lagi nih adik-adik semua. Siapa yang mau memberikan persembahan bisa melalui kris yang tertera di layar atau mengantarkan ke gereja. Tapi dibuat ya dari komisi anak. Nah, adik-adik, kita udah sampai nih di akhir sekolah minggu kita. Kita tutup ibadah kita dengan berdoa ya adik-adik. Yuk semua ambil sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan, karena Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu dari awal dan pertengahan hingga akhir. Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, bantulah kami Tuhan agar kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami ya Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati kami, memberikan kami kesehatan, dan juga memberikan kesehatan kepada Papa dan Mama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena kami berdoa dan menutupnya dengan doa yang telah Tuhan ajarkan, doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan kita sekolah minggu lagi. Terus saksikan tayangan sekolah minggu kita. Bye, shalom, Tuhan Yesus memberkati.